pinter juga ngono ya. Sing niat sinau. Enggak sinau yo gak iso takon. Kon kuliah nang apa jenenge luar negeri gak tau sinau leye-leye tok. Senengane main game nang TikTok. Waduh dadi sarjana apa nang kono kon dibuak kowe. Ya. Jadi di sana itu kalau kita jadi gini, beda nih loh. Aku kadang-kadang angen-angen rek. Duh umpamane mahasiswaku koyo nang kono ya apa ya. Rone nang kampus sinau tok ae. Jadi nang di perpustakaan diskusi serius, ya kan? Kemudian di apartemen kita tempat kita tinggal di kos itu, apartemen namanya itu disediakan lab-lab kita malam hari banyak yang mencari informasi dan sebagainya. Lah kon delok mahasiswa nang Indonesia kok bengi-bengi kelayapan nang kafe-kafe kopi aku. Lah kok beda ya aku. Iku waduh iki mulakno awake dhewe SDM-ne nomor 4 sa Indonesia, tapi teko ngisor. Ya kan? Jadi skor kita hanya 371 ya. Skor SDM kita hanya 371 di bawah Brunei dan Malaysia. Oh alah, bodoh nih Indonesia. Oh alah. Ya artinya kurang banyak yang pinter gitu ya. Kita coba kamu lihat ya di review PISA di internet ya. Di PISA itu skor kita yang tahun 2018 ya itu 371 untuk reading comprehension ya. Gitu ya. Jadi moga-moga nanti pas tahun 2002 ini akan uji lagi bisa meningkat ya, bisa meningkat. Tapi oleh Bank Dunia dikatakan karena pandemi Covid maka kualitas SDM itu akan turun 10 poin. Ya, 10 sampai 20 poin. Lah berarti nggone dhewe kan 350 siji rek. Waduh, nangisor. Kita di atas Sudan sedikit. Ya, kita ada Sudan sedikit. Lah pantes di atas sedikit toh Sudan iku rek gak perang ya kelaparan kurang gizi. Awakmu kurang gizi apa gak kira-kira? Minyak goreng larang itu. Minyak goreng larang udah awakmu ngombe minyak goreng tiap hari. Lah iku tuku gorengan itu. Dikira sehat ngono iku. Kan? Jadi kita harus sadar itu bahwa kita itu di nomor 4 dari bawah. Berarti belum layak dijadikan sebagai SDM untuk tingkat internasional. Ya. Ya iso sih tapi dadi TKW ya nang Taiwan ngene ya iku cocok iku nang Arab Saudi nah iku cocok ya karena tidak membutuhkan paling skornya butuh 200 piro. Nah ini baik kembali jadi 3 ya yang pertama itu apa bahasa daerah jangan lupa bahasa daerah itu jangan lupa nggak usah sok artis nggak usah wis kan memang pajanan tuh ngerti pajanan tak? Bahasa Inggrisnya exposure itu loh ya. Exposure itu loh. Itu pajanan itu. Apa ngarani bahasa Indonesia ini pajanan, aku gak iso ngarani nih. Ya pajanan informasi dari TV kan gayane berbahasanya orang Jakarta itu. Jakarta itu bahasa daerah itu bukan bahasa Indonesia itu. Ya yang pakai dongdesi itu. Ya kan? Itu bahasa daerah, gaya bahasa daerah. Kalau kita tuh seperti Malang itu yang A itu loh ya. Kita kadang-kadang orang Malang juga gitu ya ngomongnya. Ya campur bahasa daerah. Kamu mau sekolah, kamu beli baku ah, nah, gitu. Jadi aneh ku gak tahu ketinggalan. Katroke Malang lu gak tahu ketinggalan. Ya, kamu mau beli baju, kamu mau ikut, nggak ngono mesti. Anu ikut ta? Nah, aneh mesti. Kamu beli mendel ah? Nah, aneh nek. Iku wangele masalah langi-langi. Ya sama dengan anu teh, anu mah. Nah orang Sunda ya, ono teh, ya kopi ini gak ono. Ono mae pae gak ono ya gitu ya atau apalagi orang Jawa to ya oh kamu to yang datang nah to niki sing gak nguati ya Jawa banget gitu ya Jawa lu to walah kamu mau mandi to walah nah gitu jadi ya ono walane barang nah ini ya jadi itu yang membuat kenapa kadang-kadang diksi kita nggak berkembang karena pengaruh-pengaruh jalan dan ingat loh ya memang kalau ekspresi emosional itu kadang-kadang memang lebih enak dalam bahasa daerah karena kita menggunakan bahasa daerah, ya kan, enak, lego loh ya, lego gitu. Jadi seperti itu. Nah, yang berikutnya jadi 3 ya, 2 bahasa Indonesia, 3 bahasa asing. Nanti dicari di internet itu.
pasti itu akan 3 penggunaan bahasa untuk sekarang ya. Bahasa daerah sebagai pelestari budaya, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, dan bahasa persatuan, dan bahasa asing sebagai warga global ya. Oh, no. Terus saya kita lagi lagi. Nah, nanti mau lagi. Yes. Saya perlu tak jelas no. Wis ketok enggak itu. Wis ya. Nah, ini urgensi diksi. Nah, dari kata-kata kosakata yang banyak itu kita harus memilih diksi. Ini nanti ada hubungannya dengan tugas ya. Kau milih diksi-diksi yang bagus, yang benar nanti. Nah, untuk memilih urgensi diksi, apa sih urgensi gue? Urgensi itu apa sih artinya? Gak ngerti takon. Boleh otak nang kamus KBBI. Setiap mahasiswa harus punya KBBI. Ya, punya KBBI. Jadi urgensi itu hal yang penting gitu ya. Urgen. Aku kadang-kadang ngomong urgen ya. Urgen ngono gue, tapi gak ngerti bahasa nih. Nebak-nebak, melok-melok sih gue. Ya, jadi urgen itu penting, diksi penting. Kenapa? Untuk kepentingan komunikasi manusia ya. Semakin banyak kosakata berarti semakin banyak apa? Semakin banyak yang bisa diekspresikan. Ya kan? Semakin banyak kosakata, semakin banyak hal yang bisa diekspresikan. Nanti diomongkan gitu loh ya. Diomongkan ya kan. Itu. Ya. Kalau kamu merayu apa utang nang tonggo, itu kan kalau sudah seperti itu kan saudara pengennya apa pengennya? Ya kosakatanya muncul macam-macam ini kan. Coba siapa yang biasa mau meminjam catatan teman itu mesti bahasanya halus ya. Berbagai kosakata dirangkai dengan baik gitu kan. Sopo sing gene utang nang tonggo? Sopo sing gene utang nang tonggo? Nah, itu yang ngono ya. Kosakatanya kan dirangkai sehalus mungkin, seindah mungkin. Pokoknya ada kepentingan, keluarlah diksi-diksi istimewa. Nah, gitu ya. Itu ini kepentingan komunikasi manusia. Apa nembak pacare ya, calon pacar itu nembak. Nembak orang pacar ngono kan. Waduh, gua ya nih sok arif, sok lembut, kosakata dirangkai sedemikian rupa supaya tertarik. Dasar buaya ngono deh, batini pacari. Nah ya jadi itu merupakan unsur untuk kalimat ini ya. Jadi merupakan untuk unsur untuk kalimat secara efektif berkomunikasi. Jadi ya apa bagaimana saudara bisa mencapai tujuan itu dengan cara merangkai apa tadi? Kosakata. Terus mengungkapkan gagasan secara umum dan khusus, ya kan? Umum khusus ngerti tak? Seiling tamu. Sing angkatan lawas iki nggak eling iki, sing angkatan 17 angkatan 18 itu nggak eling wis. Ya, pelajaran SMA dulu. Sekolah ini paket kejar C awakmu. Ya mesti ae tak. Gak eling apa-apa. Wong mata kuliah semester 1 lali kabeh. Apa umum khusus itu? Apa umum khusus itu coba? Lali wis. Apa umum khusus? Usah umum khusus? Nggak ngerti tak? Oh, dasar. Jadi, nah keterampilan yang dibentuk melalui pelatihan, jadi harus dilatih. Umum khusus ku lho rek sing misalnya kata mati. Mati kan umum ah. Ya kan umum. Mati itu umum, ya. Khususnya apa khususnya? Khususnya apa? Gugur, Meninggal, Pak. tewas, ya, misalnya kucing saya terlindas sepeda motor sehingga dia gugur mendahului saya, misalnya gitu ya. Bener? Bener nggak? Boleh nggak begitu? Nggak boleh, oh nggak boleh. Ya, ya. Jadi gugur, mati itu ada gugur, ada tewas, ada apa nih? Meninggal, terus apa nih? Gugur, tewas, wafat, ya kan? Wafat, rek malang ketam, nah gitu ya. Ini cocok ya. Nah, jadi itu contoh-contoh. Kalau misal melihat itu kata umumnya melihat. Khususnya apa? Menonton, apa nih? Apalagi melirik, mengerling, menatap, apa nih? Apalagi?
Memandang. Memandang. Tuh, Enek Renaldi seneng Mengintip, memandang. Pak. Apa? Mengintip. Mengintip. Doh sing ngomahe cedek kali rek, kayaknya mengintip. Miftah mengintip. Mengintip tuh melihat dengan cara apa? Mengintip tuh melihat dengan apa? Miftah. Sembunyi-sembunyi, Pak. Nah, bener, pinter. Udah wis melakukan jadi ngerti wis. Mengintip, melihat dengan sembunyi-sembunyi namanya mengintip. Lah, ngintip karo nginceng ku padha ta? Ta. Sama, Pak. Oh sama. Beda. Kayaknya sing mbok incengi sapa ta? Nggak ada, Pak. Enggak ada. Omamu cedek kali ta? Tidak, Pak. Oh enggak, tak kira cedek kali gani ngincengi wong ngadus saya kan itu. Ah, payah kon. Terus lagi aduh. Terus nah itu ya jadi seperti itu, pinter udah. Ya, hakikat nggak usah, ini nggak usah. Nah, dalam bahasa apapun ya, itu bahasa apapun pasti akan dibagi-bagi itu kalau belajar bahasa ya nanti kalau hanya sekedar bisa berbahasa ya enggak masalah sih, enggak tapi nanti kalau belajar bahasa asing, belajar apapun itu nanti kan saudara akan diajari itu ya, misalnya berbahasa Inggris nanti diajari apa yang boleh diomongkan, apa yang boleh, kapan kondisinya apa gitu kan ya. Jadi siapa sing iso bahasa Inggris kan gini? Enggak ana ta? Yang bisa bahasa Inggris siapa? Bagas Pak bisa Pak. Oh Bagas iso. Gas iso bahasa Inggris apa Mas? Wis advance apa intermediate ya Pak? Mas. Endi Bagas? Biasanya cuman I love you, Pak. Aduh kon niku ngerayu apa gadis sak kampungmu tok isone. Begitu nang jaba kon gemeter sikile kotekan. Oh, modelmu gas-gas. Kon niku ciut. Ya, I love you tok wong mbah-mbah liwat mbok I love you gas. Wis payah. Nah, berdasarkan rujukannya ya, itu ada abstrak, ada kata abstrak ya. Abstrak itu misalnya apa? Abstrak itu ya, sedih itu abstrak ya. Seperti apa? Pusing. Nah, itu abstrak. Mules. Nah, itu abstrak semua ya. Artinya kita sulit membayangkan karena dia berbentuk konsep biasanya ya, berbentuk konsep. Itu hati-hati. Ini penting tidak dalam bahasa Inggris? Penting tidak dalam bahasa Inggris? Semua bahasa penting, ya kan? Karena kalau dalam bahasa asing akan menentukan ada to be atau tidak, ya kan? Ya, gitu kan? Oh, no. Konkret benda, itu ada konkret benda, ya. Artinya bisa diraba, bisa dicerna dengan panca indera, ya. Misalnya nasi, ya kan? Kemudian apa nih? Batu, nah, itu kan. Konkret ya, konkret. Terus berdasarkan ruang lingkupnya ada umum, khusus tadi sudah saya jelaskan. Berdasarkan ranah ada populer, kajian. Nah, ini jurusan apa gimana? Arsitektur ya. Arsitektur itu punya istilah kajian apa? Istilah kajian. Populer. Kamu paham enggak ya? Misalnya gini, kalau populer itu kita bernafas dengan udara. Nah, gitu ya. Kita menghirup udara agar bisa bernafas, nah, gitu ya. Itu populer. Tetapi kalau kita menghirup oksigen atau O2 agar bisa bernafas. Nah, ada angin, ada udara, ada O2 atau oksigen. Itu kan berbeda. Kalau udara itu istilah populer. Artinya masyarakat umum yang menggunakannya ya. Kalau kajian itu istilah-istilah khusus untuk kajian ilmiah. Biasanya ngono. Ya, seperti itu. Bisa ya bisa membedakan ya. Terus berdasarkan kaidah ragam bahasa ada bahasa baku, non baku gitu ya. Kalau coba dong dengerin, aku sering loh ngomong itu, gak baku, ya kan? Dengerin. Teman-teman gimana teman-teman? Waduh teman-teman barang tak temibis kan itu. Ya, teman-teman. Ya. Kamu tuh kalau bahasa Indonesia segena, ya kan? Kalau belajar bahasa asing coba kamu mengatakan kamu tulisannya friend, kamu bacanya friend, ya nggak mungkin. I have many friends, nggak mungkin kan? Salah. Ya, ngono
Enggak, bukan begitu Pak, salah. Loh, belajar bahasa asing, belajar bahasa asing salah, ngerti. Ya, belajar bahasanya sendiri, gak ngerti, gak ngerti salah. Ya. Teman-teman, ya gitu. Teman-teman gimana ini teman-teman? Oh, teman-teman, asal itu kok Jombang ya teman-teman barang. Aduh. Ya, jadi di baku dan nomor itu dibedakan. Berdasarkan asal sumber asli serapan, kalau asli sedikit ya dari bahasa Melayu itu ya, sedikit. Kita berkembang menjadi, kita sudah jauh dari bahasa Melayu loh ya. Kita sudah, bahasa kita sudah terbentuk menjadi bahasa Indonesia yang mandiri itu ya. Dari serapannya banyak, ada dari bahasa Arab, misalnya majalatun, majalah ya, tamasya, majalatun, tamasya, tamasyun. Nah gitu kan ya, majalatun. Kursi, kitab, nah itu dari bahasa Arab itu ya, banyak dari bahasa Arab. Unsur-unsur, nah kamu sering mengatakan unsur-unsur, itu dari bahasa Arab itu, anasir. Banyak sekali, ya dari bahasa Arab banyak. Terus karena apa? Karena mayoritas masyarakat Indonesia sering mengenal itu ya, dari Al-Quran, dari itu. Ada juga dari Inggris, jadi yang kedua ada Inggris itu. Inggris banyak sekali ya. Kalau zaman dulu ada apa dari Belanda dominan, tapi sudah hilang itu ya. Belanda sudah hilang. Seperti tidak bisa kita ngomong bagaimana kalau kita konfrontir, waduh konfrontir. Ono tir-tir itu bahasa Londo digunakan lagi. Ya, baiklah kita akan konfrontasi begitu. Ya, semua pelaku kita konfrontasi dengan saksi. Nah, itu begitu ya konfrontasi. Terus ijazah kita harus dilegalisasi, jangan dilegalisir. Ya, ir-ir wis gak ono, wis iku kalau anak-anak sekarang ngomong begitu katrok banget iku. Wong zaman Londo kok, ya. Jadi legalisasi. Baik teman-teman, kita akan melakukan koordinasi. Ya, begitu jangan koordinir. Ya, apalagi eliminasi. Jadi ir itu dihilangkan. Ya, diingat-ingat itu. Kata serapan banyak dari Portugis, ya kursi, lemari, almari, meja, gitu ya. Meja Portugis, kursi ini Arab, nah, gitu ya. Terus apa bendera Portugis itu bendera, flag gitu ya, bendera. Ada lagi dari India, dari Sri Lanka, dari Cina, bakso, panganamu bakso Malang. Nah, bak itu babi, ya bak itu babi. Tapi karena sudah menjadi nama jenis, akhirnya bukan dari babi ya, teko ayam ya, teko baik ayam maupun sapi ya namanya bakso. Nah, ya kan, tetap bakso. Mosok yamso, oh bakso teko ayam. Sapi saso enggak ono, ya kan, berarti bakso. Walaupun ini nama jenis. Nama jenis jadi sudah menjadi trademark, sudah menjadi pemarkah dagang. Mark itu dalam bahasa asingnya pemarkah namanya ya. Trade itu dagang, jadi pemarkah dagang. Ya. Pemarkah lalu lintas, itu rambu-rambu lalu lintas loh rek. Itu bisa dikatakan pemarkah lalu lintas. Nah, ngono. Cek ngerti. Terus berikutnya, suwi-suwi iki ndang mari iki. Ndang mulai ndang turune kowe. Abstrak konkret sudah, kemakmuran demokrasi. Udah ranah populer sudah, ya. Nah, yang penting sekarang bagaimana saudara bisa menggunakan kosakata itu menjadi bagus, ya, menjadi apa? Menjadi sesuai gitu loh, ya, sesuai banget. Ojo sampai nggak sesuai. Ojo koyo Vicky Prasetyo itu ngomong paling celoteh, gak cocok belas. Nah, gitu ya. Tapi gak popo, artis salah, kata-katanya salah dibayar. Nah, gitu kan. Nah, ini yang penting ada makna-makna yang harus saudara pahami. Ini ya, ini makna ini. Coba makna lugas apa onoe, ya kan? Kaki, kepala, mulut kan makna lugas. Kaki itu kamu punya dua kaki, nah punya satu kepala, punya dua mulut, nah, gitu ya.
Terus kias, makna yang referensinya tidak sesuai dengan makna. Misalnya kaki gunung. Nah, kaki gunung bukan gunungnya punya kaki. Kepala desa bukan berarti desanya punya kepala. Mulut gua. Ya ini kan arti kias ya, arti tidak sebenarnya. Terus lagi ini makna kontekstual. Rita sedang belajar. Jadi konteks pemakaiannya. Kondisi ekonominya sedang saja. Rita sedang belajar. Ya Rita membaca buku, makanya sedang belajar ya. Kondisi ekonominya sedang saja. Bibi suka mengarang cerita. Nah ini, Bibi suka mengarang cerita. Apakah Bibi menulis cerita? Tidak ya. Cerita di sini dia gibah itu loh. Ya, omong kosong. Bibi suka berbohong artinya kan, tapi Bibi suka mengarang cerita. Kayu yang dibakar tadi sudah mengarang. Mengarang itu berarti menjadi arang, ya kan? Bukan mengarang-mengarang seperti mengarang apa namanya cerita. Berikutnya, nah ini ya sudah kakek. Nah jadi ada denominatif bukan konteks gramatikal. Kias sudah selesai, ini ya sudah selesai. Nah, sekarang pertanyaannya sekarang ya. Ada beberapa kata, saya tak pateni sih, nggak usah dalam di Indonesia itu, ini yang melok cuma 42 ya. Di Indonesia itu untuk kata kias itu sering minimalisir Gabriel Moio. Kau minimalisir, diminimalisasi ya Gabriel ya, diminimalisasi. Baik guys, baik. Di Indonesia itu makna kias dengan simbol-simbol itu dominan ya, terutama di daerah. Mengapa? Karena menjadi simbol dalam simbol itu bagian dari kehidupannya di Indonesia itu. Ingat tuh Pak. Jadi ojo doyan maido sih. Jangan terlalu mudah apa maido rek. Mendiskreditkan tuh loh perilaku orang-orang Indonesia. Di daerah-daerah itu masih ada yang mempertahankan simbol-simbol itu untuk apa coba? Untuk survival, untuk survive, untuk bisa memberikan semangat kepada mereka agar dia bisa terus bekerja. Bahkan juga ada agar dia mensyukuri nikmat Allah itu. Ya, misalnya, contohnya, orang mau panen ya, hampir di semua daerah di Indonesia itu mengadakan upacara, ya kan? Upacara itu mesti ada doa-doanya, Simbol doa itu mengandung simbol-simbol. Nah, ya, doanya itu mengandung simbol-simbol. Oleh karena itu, ini mempengaruhi penggunaan bahasa Indonesia sehingga sering muncul kalimat-kalimat yang ambigu dalam bahasa Indonesia. Ya, sering muncul kalimat yang ambigu, mendua makna. Mengapa kok begitu? Kenapa kira-kira? Ada faktor sungkan. Pengaruh tadi budaya tadi yang sangat dominan. Artinya etika, estetika itu dipertahankan itu. Kehidupan sehari-hari. Itu mempengaruhi penggunaan bahasa Indonesia juga. Sehingga sering kita menemukan bahasa-bahasa yang ambigu. Ya kan? Ambigu apa? Mendua makna. Ya, menyuruh orang tetapi dengan cara bertanya, ya kan? Sering menggunakan jadi kemudian mencurigai orang tetapi seperti bola biliar itu loh. Nyodok kanan tetapi sebenarnya mau menghantam bagian kiri. Nah, seperti itu mempengaruhi sekali. Nah, itu bahayanya kalau pada menulis karya ilmiah, ya. Karya ilmiah kita kan sering itu muncul itu ya. Jadi kira-kira atau seperti yang kita ketahui bersama, padahal belum tentu pembaca itu mengetahui,
Tapi selalu dikatakan, seperti yang kita ketahui bersama, lo kapan tahu nih? Padahal baru akan diberitahu. Nah, nggak logis kan ya? Nah, itu karena faktor etika, estetika yang muncul dari budaya itu. Di Barat nggak ada itu. Seperti itu. Terus yang berikutnya misalnya tentang untuk the inner vocalist ya, the inner vocalist. The inner vocalist itu orang untuk ragu, untuk mau menyatakan sesuatu yang nah jangan-jangan nanti nggak sopan. Biasanya dikatakan dengan the inner vocalist ya. Ada kata-kata itu ya. Kira-kira gimana ya? Mau menolak tapi gimana ya? Saya itu repot waktu hari itu. Sehingga kalau kamu ajak ke mall atau makan malam kok jadi lambat sekali di inner vocalist itu selalu ada seperti itu. Nah, ini pengaruh bahasa budaya itu muncul di budaya kita. Budaya asal banyak yang bisa kita itu ya. Terus faktor pragmatik ya, kita kan tahu ya sangat dominan juga, misalnya kepada siapa kita berbicara, kapan, di mana, ya itu sangat mempengaruhi pada saat kita berkomunikasi atau memilih kata-kata. Oh, bapaknya hari kemarin meninggal dunia, atau bapaknya kemarin wafat, ya, atau paling banyak meninggal dunia ya, paswe ya, tidak dead gitu. Dead one per dead, dead itu ya dead. Jadi hal-hal seperti itu yang nampaknya mengaruhi ya. Pokoknya kalau kita lihat bahasa Inggrisnya orang Indonesia kan berbeda ya. Jadi sopan sekali gitu ya, sopan sekali. Nah ini yang budaya itu mempengaruhi kita. Tetapi pada prinsipnya kalau misalnya saudara menggunakan kosakata, menggunakan diksi itu hendaknya dipikirkan kira-kira yang tepat, terutama untuk karya ilmiah. Saya tidak untuk komunikasi sehari-hari, tapi yang lemah itu pada karya ilmiah ini loh ya. Deskripsi saudara itu loh, yang sering saya sangat yakin bahwa data yang saya peroleh, sangat yakin, jere sopo, kan? Padahal di dalam karya ilmiah penyangatan atau yang bersifat emosional itu tidak boleh. Mengapa? Karena pengetahuannya sifatnya tidak absolut ya. Jadi kebenaran ilmiah yang dikeluarkan yang dihasilkan oleh manusia itu tidak absolut. Artinya masih ada kelemahan dan mungkin kelak kemudian hari akan direvisi, ya kan? Apa buktinya? Saya bisa memberikan gambaran bahwa memang tidak absolut. Ayo, absolut itu hanya kebenaran Tuhan, ya, hanya kebenaran Allah itu. Nah, sekarang coba berikan contoh. Sejak perjalanan sejarah ilmu pengetahuan, bahwa kebenaran manusia tidak absolut. Ada enggak yang masih ingat? Yang enteng-enteng saja. Enggak ada. Ya kayak hukum dasar tentang geosentris dan heliosentris, ya kan? Itu berubah-ubah akhirnya, ya kan? Berubah tentang rumus-rumus tentang penanganan kedokteran itu berubah terus menyesuaikan dengan pengembangan ilmu pengetahuan, berubah terus dan seterusnya ya. Nah, tugas saudara nanti adalah menulis, tapi belum nanti di GCR ya, di Google Classroom. Sebelum ada GCR nggak usah mengerjakan tugas dulu, karena tugasnya tadi adalah mencari kosakata yang benar dan salah di kosakata yang sudah saya berikan itu, dan yang kedua membuat kalimat dari kosakata yang belum dikenal oleh saudara, ya. Nanti ada formatnya, belum dikenal. Dari KBBI, ya, kamu cari di mana? Di kamus, ya. Cari huruf A. Dari sekian A itu kira-kira apa ya yang tidak saya kenal tapi sudah masuk dalam kosakata bahasa Indonesia. Dari B apa, dari C apa, dari D. Nah itu satu-satu aja sudah cukup, sudah bagus tuh buat kalimatnya ya. Seperti itu. Dan Kak Turuai, minggu depan tanggal berapa itu? Muka-muka saya sudah sehat ya, sudah boleh bergerak. Artinya sudah boleh bergerak gitu aja, bukan saya. Sudah boleh bergerak ya, saya ngajar lagi gitu kan. Nah, malah ITN ini jadi telat, apa sing sak gabung, baru gabung ada loh. Apa ya hari ini gak niat kuliah. Wes lagi ada pertanyaan? Enggak.
Gak kira ono tak. Pertanyaan muncul kalau wis nilai keluar. Iku wah sing takon. Pak nilaimu Pak mulai kritis-kritis rek nilai. Nang materi nggak ada yang kritis. Anak kono tujuan kuliah kritis apa jenenge nilai tok ae kon niku koyo dagang dadakno. Kuliah dipadakno dagang. Payah kon niku. Ya. Wis di absen iki. Siji-siji. Ayo cepat responnya cepat supaya cepat selesai ini. Siap, Ya. Pak. Siap-siap tak banting kon siap-siap. Gak siap. Ayo Ahmad Naufal. Mana enggak ya? Ahmad Naufal arsitektur kan ini ya? Ya, Ahmad Naufal. Ada enggak? Tumben Ahmad Naufal enggak masuk. Mana dia? Aditya. Hadir, Pak. Ahmad Sahrul. Ahmad Sahrul Amin enggak ada? Lu enggak mlebu dadakno. Aji Abdul Halim. Hadir, Pak. Iki sregep iki Halim iki. Alfi Oktavia Aliza. Hadir, Pak. Ini rajin ini. Alga Lintang, ono Lintang mau. Hadir, Pak. Alif Rizky Al Mansur. Sur, tuh ngaji hari ini kan. Yesus. Alivia Jihan. Hadir, Pak. Alan Hermawan. Siap, hadir, Pak. Anindya Dewi. Ya. Asa Hening. Gak mlebu Asa. Asa lagi.